Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Al-Hilham DM Nur dengan NPM 10.100.118.009 dari Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter. Dengan judul artikel Hubungan antara pemberian obat remdesivir dan durasi rawat inap pasien COVID-19. Latar belakangnya sendiri itu coronavirus disease atau COVID-19 yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri itu per tanggal 31 Januari 2021 sudah terdapat lebih dari 1 juta kasus terkonfirmasi. Dengan COVID-19 sendiri itu tidak adanya terapi paten atau terapi yang disetujui, yang mana tetapi WHO, BPOM, serta buku pedoman penelaksanaan COVID-19 edisi ketiga merekomendasikan beberapa obat. Salah duanya adalah favipiravir dan juga remdesivir. Favipiravir dan remdesivir sendiri itu dia bekerja dengan cara menginhibisi sintesis daripada virus COVID-19 itu sendiri, atau dia menginhibisi proses perkembangan biakan virus. Di Indonesia sendiri belum terdapat adanya banyak penelitian terkait dengan efektivitas daripada obat remdesivir terhadap pasien COVID-19, khususnya durasi rawat inap pasien. Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara pemberian obat remdesivir dan durasi rawat inap pasien COVID-19. Dengan tujuan khususnya, yang pertama memberikan gambaran terkait dengan derajat keparahan dan karakteristik klinis pada kelompok pasien COVID-19 yang mendapatkan obat remdesivir dan favipiravir. Serta yang kedua, memberikan gambaran terkait durasi rawat inap berdasarkan derajat penyakit pasien. Dan yang ketiga, menganalisa hubungan antara pemberian obat remdesivir dibandingkan dengan favipiravir dan durasi rawat inap pasien COVID-19. Kemudian untuk metode penelitian kali ini yaitu menggunakan metode penelitian analitik observasional retrospektif. Dengan data yang digunakan merupakan data sekunder berupa rekam medik pasien COVID-19 di RSUD Al-Ihsan. Dengan teknik pengambilan datanya itu accidental sampling. Setelah melalui seleksi kriteria inklusi maupun eksklusi, didapatkan total 102 data dengan remdesivir itu 51 pasien dan favipiravir 51 pasien. Untuk analisis datanya sendiri itu, untuk karakteristik pasien dapat dianalisis menggunakan tabel jumlah dan persentase. Sedangkan durasi rawat inap nanti akan dilakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dan uji univariat menggunakan tabel dan ditampilkan berupa median serta IQR. Dan untuk yang ketiga, hubungan antara pemberian remdesivir dan durasi rawat inap akan dilakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test dan uji bivariat menggunakan Mann-Whitney test. Untuk hasil pada penelitian kali ini menunjukkan untuk karakteristik klinis dan gejala keparahan itu jenis kelamin laki-laki mendominasi pada kedua kelompok baik remdesivir maupun favipiravir. Serta untuk berdasarkan usia, kelompok remdesivir didominasi pasien berusia lebih dari sama dengan 50 tahun, sedangkan favipiravir di usia 18 sampai 50 tahun. Kemudian berdasarkan penyakit lain itu dia didominasi oleh pasien dengan komorbid, baik itu kelompok remdesivir maupun favipiravir. Sedangkan dari keparahannya sendiri itu dia sama-sama didominasi oleh pasien dengan derajat keparahan berat, baik kelompok remdesivir maupun favipiravir. Untuk durasi rawat inap berdasarkan derajat penyakit, untuk pasien dengan derajat penyakit berat memiliki durasi rawat inap yang lebih panjang, yaitu dengan nilai median dinyatakan dengan 11. Sedangkan untuk pasien dengan derajat tidak berat, itu memiliki durasi rawat inap yang lebih singkat, dengan nilai mediannya itu dinyatakan dengan 9. Sedangkan untuk hubungan antara pemberian obat remdesivir dan durasi rawat inap pasien COVID-19 itu dia dinyatakan tidak bermakna. Kenapa? Karena nilai p-value yang didapatkan adalah 0,2436. Walaupun dari perbedaan durasi rawat inap baik pasien remdesivir itu dia lebih singkat dibandingkan favipiravir, perbedaannya 1 hari, tetapi dia tidak bermakna. Kemudian pembahasannya sendiri itu dari karakteristik klinis. Yang pertama, remdesivir itu dia didominasi oleh pasien yang derajat berat. Sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya oleh Dana Plana Aishwarya. Dan juga pemberian obat remdesivir ini sudah sesuai dengan pedoman tata laksana COVID-19 oleh WHO pada pasien dengan derajat berat. Sedangkan pada pasien favipiravir didominasi oleh pasien dengan derajat berat. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zarir, yang mana Zarir itu penelitiannya itu justru pasien dengan derajat tidak berat yang banyak mendapat favipiravir. Tetapi pemberian favipiravir sudah sesuai dengan pedoman tata laksana COVID-19 oleh PDPI, yang mana pada pasien derajat tidak berat sampai berat. Lalu kemudian durasi rawat inap berdasarkan derajat penyakit. Pada pasien ini durasi rawat inapnya itu nilai median untuk derajat berat 11, sedangkan dari tidak berat itu 9. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abbas Al-Mutair, rata-rata durasi rawat inap pasien itu sekitar 9,71 hari. Abbas Al-Mutair juga mengungkapkan bahwa pasien dari derajat tidak berat memiliki durasi rawat inap yang lebih pendek, dengan persentase CT scan pencitraan sinar X-ray yang abnormalnya itu sedikit lebih tinggi. Kemudian untuk hubungan antara pemberian obat remdesivir itu sendiri tidak terdapat hubungan. Hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Michael pada tahun 2020 dengan nilai mediannya 6 hari. Michael juga mengungkapkan bahwa pengobatan COVID-19 itu kenapa dia lebih panjang durasinya, karena dia bersamaan dengan pengobatan penyakit lain atau komorbid.
Serta dia juga harus memenuhi daripada durasi rekomendasi penggunaan obat remdesivir, yaitu 5-10 hari. Sedangkan menurut uji klinis yang dilakukan oleh WHO, remdesivir itu tidak memberikan perbaikan klinis serta penurunan angka kematian serta memiliki pengaruh kecil terhadap durasi rawat inap pasien. Untuk kesimpulannya sendiri itu, remdesivir didominasi oleh pasien derajat berat berjenis kelamin laki-laki usia lebih dari 50 tahun dan memiliki komorbid. Favipiravir juga sama, tetapi dia itu justru didominasi oleh pasien dengan berusia 18-50 tahun. Kemudian durasi rawat inap lebih panjang pada pasien dengan derajat penyakit berat dibandingkan dengan pasien derajat penyakit tidak berat. Serta tidak terdapat adanya hubungan antara pemberian obat remdesivir jika dibandingkan dengan favipiravir dan durasi rawat inap pasien COVID-19. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.